Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Fitriani Yunelia. Sebelum aku lanjut, jangan lupa like, comment, share ke teman kalian dan subscribe ya. Thank you. Oke, jadi di video sebelumnya kita udah bahas nih gimana bikin laporan harian otomatis pakai Excel tanpa makro dan juga coding dengan memanfaatkan rumus sum ifs, filter, dan juga pivot table. Nah, sekarang saya akan lanjutin buat versi mingguannya tanpa coding dan juga makro. Di sini saya akan menggunakan rumus bawaan Excel, yaitu menggunakan rumus week 6, sum ifs, dan juga count if. Jadi, nanti di sini kamu bisa lihat total biaya dan juga jumlah pengiriman tiap minggu secara otomatis. Dan supaya laporannya lebih lengkap, di sini saya udah tambahin data dari minggu sebelumnya juga. Di data sebelumnya itu saya buat dari tanggal 24, 25, 26, dan juga 27. Nah, di sini saya sudah tambahkan dimulai dari tanggal 10 Juni 2025. Sedikit info, di sini saya menggunakan data fiktif yang sebelumnya sudah saya buat ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kita bisa lihat nih gimana tren pengiriman tiap minggu, bukan cuma satu minggu aja, tapi kita bisa lihat di minggu-minggu berikutnya. Dan semuanya tetap bisa otomatis kita rekap. Sebelum kita membuat laporan mingguan, maka kita membutuhkan tabel tambahan, yaitu untuk minggu ke. Nah, di sini saya sudah membuat tabel tambahannya. Setelah biaya pengiriman, di sini saya buat tabel tambahan. Saya beri nama minggu ke menggunakan rumus week 6. Caranya, di sini, di sel kosong ini, kalian ketikkan sama dengan week 6, kurung buka, kemudian kalian masukkan tanggalnya dan klik enter. Nah, di sini kalian akan melihat sudah muncul semuanya di tanggal 10, 11, 12, dan 13 ini masuk minggu ke-24, dan di sini tanggal 16, 17, 19, dan 21 ini masuk minggu ke-25. Kalian lihat kalau kolom minggu ke ini muncul angka kayak 24, 25, 26, itu bukan data acak ya teman-teman, tapi memang Excel itu hitung minggu berdasarkan kalender tahun. Jadi mulai dari 1 Januari, jadi 10 Juni 2025 ini itu masuk minggu ke-24 di tahun 2025. Nah, fungsinya biar kita bisa kelompokin data mingguan. Jadi misalnya kita mau buat laporan minggu ke-24, 25, dan seterusnya. Setelah data ini kita lengkapi, dan dari data ini juga nantinya kita bisa mengetahui nih, berapa besar total ongkos kirim yang dikeluarkan tiap minggu. Nah, dari sini kita maka akan mengetahui minggu mana sih yang paling banyak keluar biaya atau tingkat aktivitas pengiriman tertingginya. Caranya bagaimana? Nah, di sini saya akan menggunakan rumus sum ifs. Di sini untuk mempermudah, maka kita tuliskan dulu apa yang ingin kita ketahui dari tabel ini. Di sini saya akan menuliskan total biaya pengiriman per minggu. Nah, sebelumnya kita buatkan dulu untuk tabelnya untuk mempermudah kita mengerjakannya. Jadi di sini yang akan kita ketahui adalah tabel minggu ke dan juga total biayanya. Minggu ke-24, 25, dan 26. Nah, seperti ini. Nah, di sini di kolom total biaya ini kita akan menggunakan rumus sum ifs. Jadi sama dengan sum ifs kurung buka. Nah, kita masukkan untuk kriterianya ini, kita kan ingin mengetahui ini total biaya. Maka kita blok dulu semua biaya pengiriman ini, kemudian titik koma. Masukkan kriterianya, kita ingin mengetahui nih jumlah biaya total biaya per minggunya, maka untuk kriteria berikutnya kita masukkan kolom minggu ke ini, kita blok,
Dan kriterianya kita masukkan yang ingin kita ketahui adalah minggu ke-24. Jadi di sini kita masukkan minggu ke-24 dan enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi total biaya pengiriman per minggu ini paling banyak itu di minggu ke-26 dengan total biaya 257.000. Nah, untuk minggu ke-24 itu total biayanya 125.000 dan di minggu ke-25 itu total biayanya 135.000. Nah, di sini sudah terlihat dan kita ganti dulu untuk formatnya. Klik kanan, pilih akunting, kemudian klik OK. Jadi untuk yang pertama kita sudah bisa mengetahui nih total biaya pengiriman per minggu ini yang paling banyak adalah di minggu ke-26 sebanyak 257, terlepas dari jenis paketnya itu dokumen maupun barang. Nah, yang berikutnya dari data ini juga kita bisa mengetahui nih berapa kali setiap penerima si PT Jaya, CV Sukses, dan PT Maju ini mendapat kiriman setiap minggu. Dan ini juga bisa membantu klien kita untuk mengevaluasi klien yang aktif atau yang paling banyak pengiriman. Caranya di sini nanti saya akan menggunakan rumus CONIF. Nah, rumus CONIF ini digunakan untuk menghitung jumlah data atau sel yang memenuhi lebih dari satu kriteria ataupun kondisi. Nah, di sini di bawahnya kita tuliskan yang akan kita ketahui adalah jumlah pengiriman per penerima per minggu. Di sini saya buatkan dulu untuk tabelnya untuk memudahkan kita mengisi pertanyaan ini. Nah, di sini kita akan tuliskan minggu ke-nya. Kemudian yang ingin kita ketahui adalah 3 penerima. Yang pertama yaitu PT Maju, kemudian PT Jaya, dan CV Sukses. Di sini minggu ke-24, 25, dan juga 26. Nah, kita buatkan tabelnya dulu seperti ini. Nah, kita ingin tahu nih, minggu ke-24 ini PT Maju ini dia jumlah pengirimannya tuh berapa sih gitu kan. Di sini kita akan menggunakan rumus CONIF. Caranya sama dengan CONIF. Nah, kita masukkan untuk kriteria yang pertamanya. Kita ingin tahu nih minggu ke-nya. Masukkan kriteria yang pertama yang ingin kita cari minggu keberapa, maka kita blok dulu untuk kolom di minggu ke-nya ini. Kemudian titik koma, kemudian kriterianya kita ingin mengetahui minggu ke-24, maka kita blok minggu ke-24, titik koma, kemudian kita ingin tahu nih penerimanya PT Maju, PT Jaya, dan juga CV Sukses, maka kita blok untuk kolom penerimanya, kita masukkan untuk kriterianya PT Maju. Kemudian klik enter. Nah, di sini bisa terlihat minggu ke-24 ini yang paling banyak mendapatkan kiriman itu adalah PT Maju sebanyak 3. Nah, untuk PT Jaya dan juga PT Sukses, di sini rumusnya bisa kalian copy paste aja. Kemudian kalian klikkan di rumusnya ini untuk kriterianya kita ganti. Yang PT Maju ini kita ganti klik di kriteria kolom PT Jaya. Nah, seperti ini. Kemudian yang CV Sukses juga sama, kalian kopikan saja untuk rumusnya. Dan di sini untuk kriterianya kalian ganti menjadi kriteria
CV sukses. Kalian klik di kolom CV sukses dan klik OK. Nah, di sini bisa terlihat untuk jumlah pengiriman per penerima per minggu ini paling banyak yaitu di minggu ke-26, PT Maju dan juga CV sukses sebanyak 3. Kalau di total semuanya paling banyak ya di minggu ke-26 ya, dengan total 8. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya dari data ini juga kita bisa mengetahui berapa kali jenis paket barang ataupun dokumen yang dikirim setiap minggu. Nah, caranya di sini kita buatkan lagi untuk tabel yang ingin kita ketahui untuk mempermudah pengisiannya. Di sini kita isikan jumlah pengiriman per jenis paket per minggu. Nah, di sini caranya saya menggunakan rumus CONIF, yaitu kita masukkan untuk minggu ke, kemudian kita ingin tahu jumlah pengiriman per jenis paket, maka kita buatkan dulu untuk tabelnya untuk mempermudah pengisian. Di sini kita isi untuk tabelnya minggu ke dan juga per jenis paketnya. Barang atau dokumen. Barang dan dokumen. Kita buatkan dulu untuk tabelnya seperti ini. Nah, di sini kan kita ingin mengetahui nih berapa kali jenis paket barang ataupun dokumen yang dikirim setiap minggu. Nah, di sini caranya kita menggunakan rumus CONIF. Nah, untuk kriterianya kita masukkan dulu untuk kriteria minggu ke-nya, kita blok, titik koma. Kemudian yang ingin kita ketahui adalah minggu ke-24, maka di sini klik minggu ke-24, titik koma. Kemudian jenis paketnya kita blok untuk data jenis paket ini, titik koma, dan kita masukkan kriteria jenis paket yang ingin kita ketahui. Di sini kita klikkan jenis paket barang untuk kriteria barang, kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa jumlah pengiriman jenis paket per minggu ini paling banyak di minggu ke-26 dengan jenis paket barang. Untuk dokumen, di sini kalian bisa kopikan saja untuk rumusnya dan kalian ganti di kriteria jenis paketnya. Nah, di sini kan sebelumnya barang nih. Kalian hapus, kemudian kalian masukkan jenis kriteria yang diinginkan adalah jenis paket dokumen. Seperti ini, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasilnya. Jadi, jumlah pengiriman per jenis paket per minggu ini yang paling banyak adalah di minggu ke-26 dengan jenis paket barang. Kalau secara keseluruhan, barang dan dokumen yang paling banyak yaitu minggu ke-26. Dengan total barang ini sebanyak 5 dan dokumen sebanyak 3. Dan yang paling sedikit di sini di minggu 24 dan 25 ya. Sama-sama totalnya itu sebanyak 4, terlepas itu jenis paket barang maupun dokumen. Kemudian di sini dari data ini juga kalian bisa mengetahui pengiriman apa aja sih yang paling banyak makan biaya, yaitu dengan cara menjumlahkan semua biaya pengiriman dari jenis paket barang ataupun dokumen
di minggu itu dengan menggunakan rumus sum ifs. Nah, di sini saya buatkan dulu untuk kolomnya untuk mempermudah pengisiannya. Nah, di sini saya tuliskan total biaya per jenis paket per minggu. Untuk tabelnya di sini kita tuliskan minggu ke, jenis paketnya barang ataupun dokumen. Minggu ke 24, 25, dan 26. Dan kita buatkan tabelnya seperti ini. Nah, di sini kita ingin tahu nih total biaya per jenis paket per minggunya berapa sih? Nah, di sini kita menggunakan rumus sum ifs. Caranya di sini diklik sel kosong barang minggu ke-24 ini, ketikkan sama dengan sum ifs. Kemudian kita masukkan untuk karena kita ingin mengetahui nih total biaya, maka kita blok dulu di kolom biaya pengiriman ini. Seperti ini. Setelah kita blok, titik koma, kemudian kita masukkan lagi untuk kriteria keduanya, yaitu kita ingin mengetahui kan per minggunya berapa, jadi kita blok di kolom minggu ke, titik koma, dan kita masukkan kriterianya. Yang ini kita ketahui ini kan minggu ke-24. Jadi di sini kita klik minggu ke-24, titik koma. Nah, terus kita ingin mengetahui jenis barangnya, maka kita masukkan kriteria berikutnya, yaitu jenis paket. Jadi data di jenis paket ini kita blok, titik koma, dan kita masukkan lagi kriterianya. Yang ingin kita ketahui ini jenis paket barang, maka kita klik nih di kolom paket barang, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah terlihat total biaya per jenis paket per minggu itu paling banyak di minggu ke-26 dengan jenis paket barang dengan total biayanya 220.000. Nah, di sini untuk dokumen rumusnya bisa kalian copy paste aja seperti ini. Kemudian kalian double klik, dan untuk di kriteria jenis paketnya kalian ganti. Di sini kalian hapus, kan sebelumnya barang nih. Kalian hapus, terus kalian klikkan di jenis paket dokumen. Ini yang kalian ingin ketahui. Kemudian klik enter. Nah, di sini sudah muncul. Jadi untuk total biaya per jenis paket per minggu itu, di minggu ke-24 barang ini total biayanya sebanyak 77.000 dan dokumen 48.000, dan di minggu ke-25 total biaya jenis paket barang sebanyak 120.000 dan dokumen 15.000, dan di minggu ke-26 jenis paket barang total biayanya 220.000 dan dokumen 37.000. Jadi di sini bisa terlihat ya, yang paling tertinggi ini adalah di minggu ke-26 dengan total biaya 220.000, jenis paketnya adalah barang, dan yang terendah adalah di minggu ke-24 untuk jenis paket dokumen dengan total biaya 15.000. Nah, di sini kalian bisa rapihkan. Klik kanan, kalian ganti formatnya, klik OK. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah berhasil mendapatkan beberapa insight penting dari data pengiriman mingguan, yaitu dari total biaya pengiriman per minggu, jumlah pengiriman per penerima per minggu, jumlah pengiriman per jenis paket per minggu, dan juga total biaya per jenis paket per minggu. Dari sini kita bisa melihat dengan cepat minggu mana yang paling aktif pengirimannya dan siapa penerima yang paling sering dikirimi paket, serta jenis paket apa yang paling sering dikirim dan paling banyak menghabiskan biaya.
Dan ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk evaluasi operasional kantor, baik itu untuk logistik, keuangan, atau bahkan sekedar untuk rekap mingguan yang rapi dan juga efisien. Kalau kamu merasa rumus-rumus ini bermanfaat dan mudah diikuti, jangan lupa untuk like, komen kalau kamu punya pertanyaan, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips Excel lainnya. Kamu juga bisa follow aku di Instagram @fitriyunara buat mini tips Excel harian yang ringan dan bisa langsung kamu praktekkan. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.